Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Buston Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, gimana sih nasib Bapak Ibu semua yang belum terdaftar di database BKN. Apakah bisa ikut tes seleksi P3K di tahun ini? Kita bahas bersama. Sebelum kita ke informasi, coba nih kita absen Bapak Ibu semua dari kabupaten kota mana saja di kolom komentar di bawah ini. Papua Barat hadir mas. Nah coba, saya ingin mengetahui sejauh mana sih video saya ini bisa sampai kepada Bapak Ibu semua sekalian. Coba cantumkan di kolom komentar, tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @aba channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin video ini tidak terlalu panjang karena informasi ini saya kutip dari tambahan informasi yang disampaikan oleh PLT Kepala BKN. Nah, yaitu Bapak Haryomo Dwi Putranto. Beliau menyampaikan bagaimana nasib Bapak Ibu semua yang belum terdata di database BKN. Apakah bisa ikut di dalam seleksi tes dan ini kita padukan dengan informasi yang saya dapatkan nantinya. Nah, coba kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama, pastikan dengan baik. Coba kita lihat, kita dengarkan dengan baik berikut ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang punya kewajiban menyelesaikan untuk penanaman ASN sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi sesuai dengan UU ASN, sesuai dengan amanat UU ASN tahun nomor 20 tahun 2023, semua honorer wajib diangkat sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Nah, kalau hal ini Bapak Ibu semua sudah mengetahui, semua orang sudah mengetahui, undang-undangnya pun sudah ada di Aba Channel ini kok. Nah, coba kita lanjutkan informasinya. Tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Di garis bawahi, tentu mereka yang ada di dalam database BKN. Artinya apa? Yang telah masuk di pendataan non-ASN. Jelas sekali bukan? Tentu mereka yang sudah ada di dalam database BKN. Database BKN dari mana? Yaitu dari pendataan non-ASN yang tercut off di tahun 2021 kemarin. Pendatanya kalau tidak salah di tahun 2022 bulan Maret kalau tidak salah itu. Saya lupa sudah. Coba Bapak Ibu semua jika ingat cantumkan di kolom komentar di bawah. Jadi yang terdata di dalam database BKN. Pertanyaannya, bagaimana Mas yang sudah atau yang belum masuk di database BKN, apakah bisa ikut juga? Jawabannya ada di sini. Kita lihat dan kita simak dengan baik jawaban dari Bapak PLT BKN langsung ini loh. Kita lihat. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi, itu menjadi prioritas kita. Itu menjadi prioritas. Jadi menjadi prioritas siapa? Tentunya yang sudah masuk di dalam database BKN tentunya. Yaitu pendataan non-ASN kemarin itu loh Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Bagi mereka yang belum masuk di dalam database BKN, nah mereka ini tentunya mungkin akan dipertimbangkan nantinya. Tapi tentunya tidak akan menjadi prioritas di tahun 2024 ini. Nah, siapa saja yang diprioritaskan di tahun 2024? Siapa lagi kalau bukan yang sudah masuk di dalam pendataan database BKN kemarin, pendataan non-ASN tersebut yang sudah masuk di dalam database BKN. Yang tidak masuk di dalam database BKN tentunya akan masih difikirkan oleh pemerintah, hanya saja tidak menjadi prioritas di tahun 2024 ini. Bisa saja tahun 2025, 2026 itu tidak ada jawaban yang pasti.
Tapi kalau yang sudah masuk di dalam database BKN itu pasti di tahun 2024 dengan syarat harus daftar di akun SSCSN. Kalau tidak daftar percuma. Jangan buang-buang kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Silahkan daftar. Informasi ini sama dengan informasi yang saya terima dari Pemda setempat atau Pemda daerah sini. Sama persis. Oleh sebab itu silahkan daftar. Ikuti seleksi, lolos, Bapak Ibu semua masuk ke P3K paruh waktu, lolos dalam artian lolos dan di dalamnya Bapak Ibu semua peringkat, masuk di formasi peringkat, maka Bapak Ibu semua jadi P3K penuh waktu. Tidak lolos langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing untuk membayarnya. Entah mau dijadikan full time atau seperti apa, sesuai dengan kemampuan pemerintah. Mampu tidak pemerintah tentunya seperti itu. Jadi tes di tahun 2024 ini memang tes yang sangat membahagiakan. Lolos jadi P3K penuh waktu, tidak lolos menjadi P3K paruh waktu. Sama-sama memiliki NIP dari BKN. Nah, kurang bagaimana lagi pemerintah? Sudah baik seperti ini. Tinggal Bapak Ibu semua jangan sia-siakan kesempatan ini. Seandainya tidak ada yang linear dengan Bapak Ibu semua coba Bapak Ibu semua cari misalnya S1 semua jurusan seperti itu. Intinya Bapak Ibu semua daftar di akun SSCASN. Ingat, daftar di akun SSCASN, jangan sampai ketinggalan. Coba kita cek informasi berikutnya dari Bapak Haryomo Dwi Putranto tersebut. Coba kita dengarkan. Mungkin itu Pak Menteri tambahan saya. Kalau diperkenankan apakah masih boleh untuk menanyakan kepada Bapak Menteri? Nah, di sini ini sudah berakhir. Tapi saya coba tambahkan sedikit lagi ulasan dari Bapak Menpan RB yang menyatakan adanya P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu berikut ini. Coba kita dengarkan juga ya Bapak Ibu semua. Kita spill lagi. Silakan. Ya, mohon izin Pak. Ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Fresh graduate-nya di tahun 2000. Maka yang lulus SN sampai dengan 31 Desember 2000. maka Itu nanti ikut tes tapi juga dilihatkan dengan peserta coba. Baik, kita coba pastikan kembali. Bapak mohon izin apakah suara penataan Kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya udah terlampau besar. kami 60%-nya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun Desember 2024 Menyesuaikan penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Makasih Pak Menteri. Coba kita dengarkan. Khusus tenaga non ASN Khusus yang non telah ASN terdata dan yang Bapak telah terdata ajukan ke BKN dan sudah diajukan di telah BKN. Bapak isi surat pertanggungjawaban utangnya. Itu nanti ikut tes tapi nanti pasti kita terima. Ya. Ingat, sama yang disampaikan oleh saya. Ikut tes tapi mereka semuanya akan diterima. Ikut tes prosesnya tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan dua opsi. Satu, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi bagi mereka, Bapak Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup, bisa diangkat menjadi penuh waktu. Terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paruh waktu, nanti Pak Aba, Pak Yomo bisa menjelaskan dengan rinci. Nah, seperti itu. Jadi memang tergantung dengan anggaran di masing-masing daerah, apakah mereka ini akan diangkat menjadi PDK penuh waktu dan PDK paruh waktu. Tentunya berdasarkan formasi. Pasti daerah akan sudah menentukan nih formasi-formasinya. Nanti kita tinggal nunggu saja ketika kita memilih formasi di akun SSCSN tentunya. Nah, sudah sangat jelas sekali.
bahwasanya yang terdata di dalam database BKN akan diselesaikan tahun ini, kemudian yang tidak terdata itu masih menjadi pertimbangan dari BKN itu sendiri yang nantinya kebijakan akan difikirkan belakangan, seperti itu. Nah, terkait dengan informasi ini pastinya akan ada edaran resmi dari BKN terkait dengan seleksi CASN tahun 2024 ini. Kita tunggu saja kalau kita melihat jadwal di bulan Maret ini akan turun. Nah, oleh sebab itu pantau terus Abah Channel. Setiap hari Abah Channel akan mencarikan update informasi kepada Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.